Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 4. Sudin akan mengikuti lomba pidato. Dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria dan putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon pada masa ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. 1. Biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. 2. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. 3. Bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Ayo berkreasi. Pada pembelajaran 2, kamu dan kelompokmu telah menuliskan rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kini wujudkan rencana karya itu, buatlah sebagus mungkin. Pada pembelajaran sebelumnya diceritakan bahwa Sudin akan mengikuti lomba pidato. Bagaimana pidato yang dibacakan Sudin pada lomba itu? Ayo membaca, bacalah teks pidato Sudin berikut. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan, lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting, karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak hanya mementingkan muridnya yang berasal dari Timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari Tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten, bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini, karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna.
Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita-cerita kalian. Terima kasih. Tulis pendapatmu mengenai isi pidato Sudin. Kamu dapat menilai pidatonya dengan memberi tanda checklist pada kolom berikut yang sesuai. Jadi kalian membuat tabel untuk checklist pada buku bahasa Indonesia kalian yang berisi tentang kriteria, yaitu 1. Teks pidato memiliki bagian pembuka. 2. Teks pidato memiliki bagian inti. 3. Bagian isi teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap. 4. Bagian inti teks pidato memuat contoh-contoh yang mendukung topik. Kemudian 5. Teks pidato memiliki bagian penutup. 6. Teks pidato memiliki kalimat ajakan. 7. Teks pidato memberi inspirasi bagi pembaca. 8. Sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosakata baku. Dan kalian centang pada kolom ada jika memang ada dalam teks pidato dan tidak ada jika tidak ada pada teks pidato tersebut. Kemudian kalian dapat menuliskan kesimpulan penilaianmu pada buku tulis bahasa Indonesia kalian. Dalam pidato Sudin menceritakan pengalamannya tentang manfaat persatuan. Semangat persatuan juga harus kita jaga dalam bekerja sama dengan negara-negara lain, misalnya di Asia Tenggara. Ayo pelajarilah peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan Komunitas Sosial Budaya Negara-negara ASEAN, ASEAN Social Cultural Community, ASCC. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. 1. Mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. 2. Membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. 3. Meningkatkan perlindungan lingkungan. 4. Memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. 2. Festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. 3. Kerjasama promosi pariwisata. 4. Kerjasama budaya serumpun Melayu. 5. Pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. 6. Penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Kemudian bersama kelompokmu carilah informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA Games. Carilah informasi penyelenggara SEA Games pertama dan 5 penyelenggara terakhir. Catatlah dalam bentuk tabel sebagai berikut, yaitu SEA Games pertama tahun 1959 di negara Thailand, kota Bangkok. Sedang SEA Games ke-25 tahun 2009 di negara Laos dan kotanya yaitu Vientiane. Apa yang telah kamu pelajari hari ini, kalian tulis juga apa saja yang sudah kalian pelajari pada buku bahasa Indonesia kalian. Apa yang dapat lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bersama teman-temanku. Kalian tulis juga apa saja dan kemudian tugas di rumah bersama orang tua. Identifikasilah cara-cara menjaga persatuan dan persatuan dalam keluargamu. Kalian tulis apa saja identifikasi cara-cara tersebut pada buku PPKN kalian.
Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.